Oke, halo guys, what up Otek? Selamat siang semuanya. Welcome back again to my channel Ejigom. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di spesial hari ini, alhamdulillah gua dapat undangan. Setelah video sebelumnya mengulik impresi ala gua R25, sekarang impresi lebih detail ala gua tentang MT25. Jadi bagi kalian yang pingin motor sportnya Yamaha yang kelas 250cc untuk penggemar naked, ya bisa berbahagia lah ya, karena di launching juga akhirnya versi terbaru dari engine-nya udah Euro 5, dimana ternyata desain belakangnya berubah. Ya pokoknya kita coba ulik lebih detail. Let's go. Oke guys, MT25 terbaru yang akhirnya rilis juga ya di Indonesia. Mungkin sekilas kalau kalian lihat langsung di gambar, wah agak mirip dengan MT25 lama desainnya. Tapi ternyata tidak loh, berubah. Kayak bentuk tanknya juga berubah. Belakangnya ternyata berubah total. Mesin juga banyak yang berubah dalemannya, yaitu karena menyesuaikan dengan Euro 5 ya. Sebenarnya ini motor itu khusus ekspor juga. Jadi yang launching di Indonesia itu emang ngikutin versi Eropa ya. Udah Euro 5 gitu guys. Untuk kebaikan kita bersama ya, untuk bumi yang lebih sehat lagi, ini motor ini sebenarnya udah ngikuti aturan regulasi yang ada. Itu kerennya. Soal nggak perlu basa-basi, mari kita lihat impresi gua lebih detail dari desain depan belakang, atas bawah ya, samping per samping. Terus nanti kita lanjut ke detail-detail fitur dan segala macamnya. Oke? Dari depan dulu. Nih, lampunya seperti ini. Posisi kalau seperti ini dapat banget ya the dark side of Japan ya kan. MT25 banget gitu loh. Ini tuh desainnya sudah ngikutin ibaratnya kayak mirip-mirip kakaknya MT-07 depannya, ya kan? Terus di bawahnya ada lampu proyektornya. Ini tuh DRL, semacam kayak DRL2 ini, kayak mata gitu ya. Kayak robot gitu mukanya. Proyektor lampnya LED juga, terang banget sebelah sini. Kalau nggak dinyalain motornya, kayak nggak kelihatan. Tapi kalau kita nyalain, nih. Nah, ini ternyata akinya. Ini karena motornya dia tadi nyala. Lanjut sebelah sini, ini ada klaksonnya ya, di bawahnya lagi. Tapi agak tersembunyi sih sebenarnya mah. Terus dia punya, kelihatan banget kalau namanya naked. Ini tuh udah mengusung juga namanya hyper naked design ya. Jadi sesuai dengan kakaknya yang MT-07. Ini shocknya sekitar 38 mili upside down up. Lumayan gede sih sebenarnya. Jadi cocok banget untuk MT25 terbaru ini ya. Sebenarnya sama ya, shocknya sama yang versi sebelumnya juga, yang Gen 2 kalau nggak salah itu sama juga. Tapi yang gua suka kalau dari MT25 adalah pertama ya nyaman, ya kan? Kedua, kekarnya dapat. Jadi expose mesinnya benar-benar terekspos, kekekaran mesinnya itu loh. Dari semacam kayak headernya, ya kan? Terus bagian radiatornya, itu selang-selang gininya. Itu gue suka sih liatnya. Terus bagian radiatornya itu kan untuk MT25 kelihatan banget nih di depan nih. Badak banget, seolah-olah muskular banget ya guys. Sebagian sini spakbornya mirip ya dengan R25. Sama-sama. Oke, by the way ini warnanya icy gray ya. Dan ada juga satu warna lagi namanya warnanya yang lebih black gitu ya. Midnight atau apalah pokoknya yang lebih black itu lebih sangar banget. Gue suka yang blacknya sih sebenarnya. Karena the darkness ya, the side darkness of Japan gitu kan. Master of Torque ya kan. Yamaha dulunya kan memang gitu tagline-nya ya kan. Jadi kayak yang dark-darknya itu lebih dapat sebenarnya di MT25. Tapi kalau kalian suka yang warna cerah-cerah, ini cocok juga buat kalian. Terus lanjut ke bagian bawah. Bannya 110/70 IRC, ban bawaan pabrikannya. Dimana peleknya ini dicat warna kayak biru-biru, ya biru lah, biru-biru muda atau biru-biru Tosca gitu ya. Nah ini udah ABS juga, dual channel ya, depan belakang. Dimana kalipernya seperti itu guys. Nah ini mirip, selebihnya ini sebenarnya mirip ya dengan R25 yang baru. Disc brake-nya juga lumayan badak nih di sini. Lanjut ke bagian desain samping. Oke, karena ini bukan pairing, jadi terekspos banget mesinnya. Gua suka banget liatnya, muscular banget. Di sini ada semacam kayak shroud gitu loh sebenarnya. Air intake mungkin
Bisa. Ya, tapi di desainnya kayak dual gini, ada sirip gitu ya, dua bahan gitu. Bentuknya seperti ini. Slotnya minimalis, ada logo Yamaha dengan tulisan MT25 dengan ini kayak stiker strippingnya biru dan hitam. Simple sebenarnya mah. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini ada USB charger tipe A ya. Sekarang bisa ngecas ya di versi Sport 250cc Yamaha, mau R25, mau MT25. Gue suka banget nih sama desain tankinya dari MT25. Gede banget ya. Jadi bagian sini tuh lebar gitu. Jadi seolah kayak moge gitu. Ini sih sebenarnya cover ya. Jadi tangki aslinya di dalamnya, tapi didesain dengan sangat mirip-mirip tangki. Jadi wah, cakep sih. Di sini lanjut nih, kayak ada belahan. Jadi seolah-olah ini tangkinya segini. Ini pun sama ya, 14 liter. Jadi lumayan gede lah. Bisa dipakai touring 14 liter itu ya. Ada desain tambahan di sini. Kayak nyatu dengan tangki, plastik juga. Ini kayak plastik kasarnya sebelah sini. Nah, di sini ada dibelah juga nih desain tangkinya. Ini enak nih kalau misalkan kalian punya, terus dimodif versi karbon sebelah sininya. Cakep sih guys. Kita lihat samping sebelah kanan. Nah, di sini kosong aja karena sebelah kirinya ada untuk USB charger, ini kosong. Seperti ini sama simetris. Udah sih, simple banget. Rangka mesinnya terlihat. Yang gua lihat sih dari rangkanya itu mirip banget. Masih sama dengan versi R25, MT25 sebelum-sebelumnya ya. Ke bagian sini, joknya lebih minimalis guys. Lebih ramping, lihat. Ini kayaknya dipangkas sekitar 8 mili ya. Jadi enak banget buat manuver. Menurut gua, ini kan minimalis dari depan tuh ya. Ramping banget. Tapi ke belakangnya lebar. Jadi bisa dibilang kenyamanannya tetap dapat, tapi kalau kalian mau bermanuver, mau cornering, mau kayak pindah body position gitu ya, body positioning gitu, biasanya kayak gini lebih enak guys. Terus di sininya ada lekukan buat mengapit di bagian pahanya, ini kayak wah oke sih. Lanjut kita ke, nah ini bagian belakangnya. Bagi kalian yang nanya-nanyain mulu misalkan ya, MT25 kemarin versi 2 ketika diupdate kok nggak dirubah sih bagian belakangnya, sekarang dirubah guys. Ini Gen 3 ada perubahan total dari belakangnya, udah ngikutin MT07 banget ya, hyper naked design. Wah gokil sih, lihat deh bentukannya dari atas kayak gini ya kan, jadi kayak ada semacam cover di sininya, tapi ke sini tuh kayak semacam tulangnya gitu loh, ke belakang gitu. Modernnya dapat gitu ya. Agresifnya juga dapat sih sebenarnya. Nah, di sini ada logo Yamaha-nya, simple aja bagian sebelah sininya. Nah, di sini tuh ada rubber plug. Di sini katanya sih bisa buat pasang bracket. Nanti langsung ke sini aja gitu, bracket tambahannya. Khusus untuk bracketnya mungkin emang aksesoris resmi ya, mungkin. Tapi kedepannya menurut gue sih aftermarket bakal ada sih yang nyesuaiin dengan rangka dari MT25 ini. Tapi mungkin sayangnya ya, ini yang gue lihat sih nggak ada semacam kayak buat geser-geser parkir sebenarnya. Biasanya kalau nggak ada kayak gini, ya paling kita megangnya ini gitu. Cuman emang agak bawah sih, tapi biasanya ya nggak apa-apa lah. Terus desainnya yang lampu belakangnya ini udah desain MT series banget ya. Kayak logonya aja gitu. Seperti ini guys. Kalau dulu itu ya kayak Lope juga ya, ini juga sebenarnya agak mirip mungkin ya. Untuk spakbor mirip dengan R25. Seperti ini spakbornya sih menurut gue sih cakep sih. Nggak usah dilepas, kayaknya cakep lah. Kita masuk ke bagian berarti belakang ya. Ini kalau gue lihat dari armnya nih ya. Armnya tuh masih dengan mirip sama yang lain. Tapi yang gue suka dari R25 series, MT25 series, armnya itu emang udah kayak didesain keren gitu. Kayak semacam yang nggak kotak banget gitu loh. Nih kelihatan jadi kayak wah ini versi premiumnya gitu ya. Bentuknya tuh melembung gitu kan. Ban belakangnya ini pakai 140/70. Nah ini berikannya ban IRC ya, Roadwinner. Rem belakangnya sudah ABS. Ya dual channel ya seperti itu. Kita lihat gearnya. Ini sama nggak? Oh sama ternyata. Ya matanya 43. Sama dengan R25. Mungkin ini rantainya udah 520 yuk. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian sini ya, bagian dashboardnya. Kita lihat dulu speedonya. Ini inverted backlight tapi warna biru. Ini ada indikator gear di sebelah sini, ada speedo sebelah sini. Ini ada wrappingnya sampai 15 high wrapping engine. Katanya khusus untuk Indonesia itu high wrappingnya itu paling tinggi loh dibandingin MT-03 sekalipun yang cuma sampai 13. Kalau di kita sampai 15. Gokil ya, high wrapping banget ya. Di sini tombol buat merubah-rubah tampilan speedo. Ini ada odo. Strip 1, strip 2. Ini ada MPG kalau yang ini ya. Sama kayak mile per gallon gitu kali ya. Kur keiritan ya berdasarkan jarak per liternya. Tapi ini mungkin versinya mile. Ini mungkin bisa dirubah kali ya ke versi Indonesia. Dimana bentuknya kilometer, ini mile. Ini ada fuel indicator, ada suhu. Sebelah sininya ada lampu dim. Dekat jauh, klakson. Seperti itu. Ini tombol lampu sen. Ini ada hazardnya guys. Seperti ini. Lainnya jadi nyalainnya ke bawah. Sayangnya ini akinya soak ya.
Tapi kalian udah dengarkan di versi video gue yang R25 ya, suaranya bakal sama lah seperti R25. Oke, kita lanjut ke bagian permesinan. Ini yang paling mencolok, yang terbaru. Ada semacam kanister, kalian lihat? Ada yang tabung gede banget tuh. Itu adalah kanister. Dimana di versi sebelumnya nggak ada. Itu fungsinya buat menangkap uap bensin, guys. Jadi lebih dioptimalkan lagi uap bensinnya, nggak terbuang percuma, nggak terlalu bau juga. Terus dimanfaatin ulang biar maksimal performansnya gitu ya. Karena ya motor ini MT25 terbaru ini udah mengusung mesin Euro 5. Jadi gimana caranya biar sesuai regulasi tapi powernya dapet gitu loh, power dan torsinya dapet. Ya ngomongin soal power dan torsi mirip dengan R25 sebelumnya, power 26,4 sementara untuk torsi sekitar 22,6 Nm gitu. Sebenarnya berkurang power dan torsinya dari versi sebelumnya, tapi itu again ya, gimana biar sesuai dengan regulasi yang ada, powernya dimaksimalin. Ini banyak banget yang berubah dari permesinannya ternyata. Kalau gue lihat sih ternyata secara detail emang agak berubah. Ya bener loh. Jadi kayak di air intake-nya berubah juga. Sebelah sini tuh kayak lebih panjang gitu kan. Terus bak si oilnya juga lebih gede ya. Karena untuk menampung sekarang pakai olinya harus 2 liter. Karena sebelumnya 1,8 liter. Terus mufflernya juga ternyata beda dari versi sebelumnya. Dimana ada 2 katalis ya. Nih katalis 1 sebelah sini. Yang kedua sebelah sini. Dengan 2 katalis ini ngikutin emisi Euro yang sekarang, emisi Euro 5 gitu guys. Tapi ya namanya orang Indonesia kan, pasti pengen powernya lebih maksimal. Menurut gua kalau emang kalian misalkan sehari-harinya ini misalkan motor ini hanya untuk mingguan, menurut gua ya maksimalin lah powernya. Kalau misalkan kita ganti nih dengan knalpot racing gitu kan, yang lebih ngeplong gitu, wah pasti tenaganya lebih keluar lagi. Kayaknya powernya bakal lebih dapat lagi, lebih enak lagi. Mesinnya sendiri udah assist and slipper clutch. Jadi fungsinya itu biasanya sih lebih enak buat operan gigi, sama ke coupling ngaruh ringan banget. Ini coba ringan tapi menonjok gitu. Ya bisa lah ya pakai 2 jari tuh. Kalau pakai jari telunjuk gitu kan, 1 jari gitu bisa tuh ringan guys. Oke guys, sekarang mari kita coba dudukin ergonominya seperti apa. Seperti naked pada umumnya ya, ini berarti emang setelan motornya itu santai ya kan, karena naked stang depannya tinggi seperti ini. Ininya pun yang gua rasain ya, stangnya tuh kayaknya sih agak-agak lebih lebar ya dari versi sebelumnya. Jadi mungkin kayak untuk bermanuver harusnya lebih enak gitu kan. Karena mungkin radius putarannya jadi lebih enak, lebih gampang didapat gitu. Nah sekarang ke bagian kaki gua, ini tingginya 780 kalau nggak salah masih sama seperti sebelumnya. Ini gua 2 kaki napak nih. Tuh, bahkan masih bisa nekuk si bagian lututnya. Terus bagian joknya kan diperbaharui. Joknya itu berkurang, lebarnya 8 mili. Dan emang kerasa banget. Jadi kayak kecil di bagian sininya gitu. Jadi paha itu mengapitnya enak banget guys. Jadi menurut gue ini bakal balance-nya lebih enak. Dan untuk bermanuver juga bakal lebih asik sih ini. Udah sih seperti itu ya. Bisa kalian lihat, oh stang kali ya. Ketika gue naikin seperti ini. Agak bungkuk dikit banget, gak bakal berpengaruh banget karena menurut gue ini posisinya bakal nyaman banget. Selayaknya naked, untuk touring pasti bakal nyaman banget. Seperti itu guys.